Iya, saya jual koran pernah mengalami dan juga saya jadi tukang parkir teman-teman ya. Ketika menerima jubah tidak mau dilepas sehingga dia tidur sampai pagi itu menggunakan jubah. Jadi selimut lewat pakai jubah ya sebenarnya. Aku diutus untuk mewartakan kabar gembira kepada orang miskin. Halo sahabat Yakobis. Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat, walafiat, dan tentunya bahagia. dan penuh berkah. Nah, itu yang penting. Berkat Tuhan harus selalu ada pada kita. Iya. Ya, sebelum itu kami mau memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Frater Niko CM. Saya Frater Christian CM. CM itu singkatan dari Kongregasi Misi, teman-teman. Jadi bukan CM cm ya, tapi Kongregasi Bukan Misi. juga cowok manis, Nah. apalagi cowok Betul. manja ya. Tapi kami memang manis ya. Tapi CM itu Kongregasi Misi. Ya, betul. Ya, Frater Niko dari paroki mana? Ya, kalau saya sendiri dari Paroki Ratu Pecinta Damai Surabaya, teman-teman. Mau ke Suramadu itu pasti kenal namanya FPD atau Ratu Pecinta Damai. Ya, Ratunya Damai ya. Oh, saya berasal dari Sanggau, dari paroki Gembala yang Baik Kuala Dua, arah perbatasan Malaysia Entikong. Kalau teman-teman mau ke Kuching, ya pasti melewati paroki saya. Dan saya dari Keuskupan Sanggau, Kalimantan Barat. Oh, jadi jauh banget ya teman-teman ya, dari Surabaya ke Kalimantan. Tetapi kita tetap satu tujuan, yaitu menjadi imam Kongregasi Misi. Oke. Ya, teman-teman, kami juga ini mau mengucap syukur Atas akan diselenggarakannya, akan diselenggarakannya tabisan diakon. Ya, diakon ya saya dan Frater Niko. ya. Kami berdua dari Komunikasi Misi dan juga nanti ada 13 orang teman kami dari Keuskupan Malang, dari mana lagi Frater? SPD dari MSM dan juga SMM. Ya. Kami akan ditabiskan di mana Frater Di Niko? Katedral Malang tanggal 1 Mei ini, teman-teman. Oke, maka kami mohon doa restunya dari umat semua. Semoga persiapan segala proses dan juga pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan juga senantiasa diberkati oleh Tuhan. Iya, betul ya Frater ya. Oke. Ya, ngobrol-ngobrol nih kita kan pengen kenalan ya tentang perjalanan panggilan ya. Namanya juga perjalanan, pasti banyak aneka pengalaman. Pengalaman yang seru atau Ya, kadang seru, kadang ya ada semuanya perjuangannya lah ya. Ya, tapi itu semua Betul. perlu direfleksikan kembali Frater ya. Betul, harus direfleksikan. Hidup yang direfleksikan itu adalah hidup yang patut untuk dibanggakan, teman-teman. Iya, jadi hidup itu harus direfleksikan. Harus direfleksikan dong. Direfleksikan ya. Pertama-tama nih saya ingin tanya ke Frater Christian, teman saya. Lalu Frater pertama ingin masuk seminari itu bagaimana Frater ceritanya? Ya, jadi waktu itu saya SMP ini sudah tinggal di asrama. Jadi setelah lulus SD saya langsung tinggal di asrama Putra di paroki saya di Kuala Dua, itu asrama Putra Santo Yosef yang didirikan oleh atau dibina oleh para bruder MTB Maria Takber Noda. Ya, setelah saya lulus dari SMP, ya saya akhirnya masuk seminari Sintang ya, seminari Sintang. Awalnya saya masuk seminari Sintang bukan mau menjadi imam pada waktu itu, karena mau mencari pengalaman di seminari. Karena saya juga ingin ya belajar di seminari dan juga belajar di SMA Pancasila. Setelah saya bertemu dengan para pembina di sana, mengenal kehidupan para imam dan juga mengenal panggilan khusus menjadi imam yang diperkenalkan oleh seminari, akhirnya saya tertarik untuk menjadi imam. Dan setelah itu saya juga semakin mengenal Imam CM, karena rektor kami di Seminari Sintang pada waktu itu almarhum Romo Dodi. Setelah Romo Dodi digantikan oleh Romo Murdani, ya juga ketika saya di Seminari Sintang banyak dikunjungi oleh Romo-Romo CM ya, di mana mereka selalu memperkenalkan CM ke para seminaris. Akhirnya saya tertarik menjadi Imam CM. Tapi ngomong-ngomong, saya balik nanya ini. Oh, ya, saya semua yang ditanya. Berarti saya juga. Oke. Ya. Silakan nanti. Tanya
akhirnya bisa memilih masuk seminari dan sampai sekarang masih bertahan menjadi seorang calon imam kongregasi misi, dan nanti juga tanggal 1 akan ditabiskan. Bagaimana itu kisahnya, Frater? Nah itulah teman-teman. Terima kasih Frater, karena ini pertanyaannya ini juga tajam banget ya bagi saya. Karena dulu berbeda seperti pisau. Berbeda dengan Frater Christian. Kalau tadi Frater Christian mengalami seminari menengah teman-teman ya, dan juga mengalami hidup asrama yang begitu panjang. Tapi kalau saya tidak mengalami hidup asrama sama sekali sebelum masuk seminari. Malah saya berasal dari SMA umum swasta di Surabaya. Lalu ketertarikan saya masuk seminari itu ketika melihat Frater dan Romo itu pakai jubah ya teman-teman ya. Kok kelihatan keren begitu ya, kok kelihatan begitu apa ya, anggun nggak sih ya kan, ya anggun, terus juga wow begitu ya, nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata kalau pokoknya wow gitu ya, pokoknya wow gitu ya, satu kata tapi memiliki banyak arti teman-teman. Dari situ akhirnya saya mencoba untuk melamar ke seminari CM, dan pada tahun 2015 saya akhirnya mungkin atas berkat Tuhan saya diterima dalam pembinaan kongregasi misi di Malang teman-teman ya. Jadi yang dari Surabaya saya pergi ke Malang. Dari situ saya mengalami pembinaan sampai sekarang ini. Jadi kurang lebih ya 10 tahun ya bersama dengan Frater Christian ini. Maka ya saya sangat menikmati, sangat senang hidup dalam komunitas, karena kan di asrama di seminari itu kita berjumpa dengan banyak teman, kita bergaul dengan banyak orang dari tempat yang berbeda, latar belakang yang berbeda, sehingga kita memiliki banyak teman dan kenalan gitu, Frater. Ngomong-ngomong kan pasti ada pengalaman suka dan dukanya ya, Frater. Pengalaman sukanya itu ketika pertama masuk seminari itu apa, Frater? Ya, pengalamannya masuk seminari Sintang waktu itu kan saya dari Sanggau, sedangkan saya masuk seminari Sintang. Di sana yang dari Kesupan Sanggau itu hanya 2 orang, saya dan teman saya dari paroki lain. Ya, saya belum banyak mengenal teman yang sedaerah, yang juga mungkin dari SMP sudah menjadi sahabat. Akhirnya saya berusaha untuk mengenal orang lain. Tapi saya senang karena akhirnya saya menemukan banyak teman. Lalu juga saya harus belajar disiplin soal waktu bangun tidur di paginya, habis itu waktu doa, bekerja dan belajar itu kan sudah tersusun rapi. Namun ya tadi karena sejak SMP saya sudah menjalani hidup dalam komunitas yang waktunya tertata, akhirnya tidak banyak masalah kalau bagi saya. Jadi begitu banyak ada ya pengalaman suka dan dukanya. Sukanya karena bisa berjumpa dengan banyak orang dari Hulu Kapuas ada ya. Jauh banget teman-temannya Hulu Kapuas. Terus berjumpa dengan orang-orang Kapuas dulu ya. Saya kembali lagi. Kapuas dulu teman-teman ya. Jadi kalau di peta cari Kapuas dulu ya. Lalu ini Frater ini ngomong berapa bersaudara? Saya ada 3 bersaudara, Frater. Saya anak pertama dari 3 bersaudara. Kami semuanya laki-laki, cowok semua ya. Berarti ini panglima dalam keluarga. Oh iya. Ya. Panglima. Panglima di antara 3 bersaudara ya. Iya. Frater kan dari SMA luar, tidak dari seminari menengah ya. Lalu setelah lulus dari SMA langsung mendaftar di seminari tinggi CM ya, dan masuk postulat. Nah, iya. Bagaimana Frater bisa menyesuaikan diri? Bagaimana suka dan dukanya di awal masuk seminari tinggi CM? Ya, untuk pengalaman masuk seminari itu merupakan pengalaman yang baru teman-teman ya, pada waktu itu. Saya yang dari luar yang biasanya hidup itu dengan jadwal yang tidak teratur. Jadi saya mau keluar kemanapun, mau main kemanapun itu bebas. Mau makan jam berapa nggak ada yang ngatur, mau belajar atau tidak belajar itu terserah ya. Tapi ketika saya masuk di seminari, saya harus melakukan kegiatan yang begitu teratur. Hidup doa itu ada jamnya, makan ada jamnya, lalu juga ikut misa setiap hari, dan juga ada kegiatan-kegiatan yang khas Vincentia, seperti home itu hari orang miskin, kita berkenalan dengan mereka yang yang hidup dan bekerja di jalan-jalan ya, seperti tukang beca, terus seperti pengemis, pemulung juga, terus dan lain-lain. Frater pernah juga
Ya, saya jual koran pernah mengalami dan juga saya jadi tukang parkir teman-teman ya. Tapi dalam artian tertentu saya ini pengen bagaimana sih merasakan kehidupan mereka ya. Jadi kalau kita mau melayani mereka yang sederhana, mereka yang miskin, kita tuh harus juga pernah merasakan dinamika mereka, pergulatan mereka. Frater Kristen pasti saya yakin juga. Ya kan, pengalaman kita sama, kegiatan kita sama. Kalau beda berarti beda server berarti ya. Iya. Jadi seperti itu. Ya, Frater Niko, pengalaman yang mungkin paling menantang atau paling sulit ketika masuk seminari itu apa, Frater? Pengalaman yang paling sulit yaitu ketika saya berhadapan dengan aneka latar belakang orang, teman-teman ya, Frater ya. Sehingga saya sendiri dari latar belakang orang Surabaya terus bertemu dengan latar belakang manapun. Ya. Tetapi saya bersyukur dari tantangan itu, dari perjumpaan saya dengan teman-teman di seminari, saya itu belajar bagaimana memahami, bagaimana mengerti, dan juga ini ya, saya juga ditumbuhkan dalam apa ya, cara pandang. Ya, yang saya rasakan juga, Frater, yaitu karena kita bertemu dari berjumpa dari latar belakang yang berbeda, akhirnya saya belajar untuk menjadi orang yang rendah hati. Betul. Ya, karena dengan rendah hati kita belajar untuk tadi mengenal, memahami orang lain ya. Dan mau belajar dari orang lain. Jadi perjumpaan dengan aneka latar belakang itu bukanlah suatu yang menyulitkan. Memang mungkin sulit dalam artian tertentu ya, tetapi kita harus melawan kesulitan itu, teman-teman, supaya kita semakin menjadi orang yang rendah hati. Ya, itu bukan ya. Terus menjadi orang yang selalu memiliki kelembutan hati, teman-teman ya. Kelembutan hati, selembut. Iya, selembut langit lah ya. Langit itu kan lembut banget, meskipun nggak pernah nyentuh. Kita ini imajinasikan. Tapi walaupun bineka tunggal ika, tapi tetap satu tujuan menjadi imam kongregasi misi. Ya. Ya, mungkin teman-teman mau mengenal atau mengetahui, pasti ada yang kepo ya, mau mengetahui apa saja tahapan dalam pendidikan atau pembinaan menjadi seorang imam kongregasi misi ya. Ya, ada beberapa tahapan. Yang pertama itu tahap postulat ya, Frater Niko. Postulat itu berarti setelah lulus SMA langsung masuk postulat. Tahap kedua apa, Frater Niko? Tahap kedua adalah seminarium internum atau novisia. Lalu setelah lulus dari novisiat kami akan masuk ke jenjang S1 itu. S1, pendidikan S1 berapa tahun, Frater? Selama 4 tahun. Kuliah S1 4 tahun, itu kuliahnya kami di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana. Ya. Jadi 4 tahun kita kuliah di sana. Apa saja yang kita pelajari, Frater? Oh, banyak banget ya. Tapi tenang saja ya. Dan teologi ya. Pasti bisa. Ya, filsafat, teologi, kitab suci, sosiologi. Itulah. Dan ya banyak lagi ya. Banyak lagi itu. Ya. Jadi nggak perlu khawatir kita akan mau belajar apa, kita pasti akan belajar banyak di seminari. Ya, setelah meluluskan S1 selama 4 tahun, masuk ke jenjang apa, Frater Niko? Pastoral parokial. Pastoral parokial. Frater Niko waktu itu pastoralnya di mana? Kebetulan saya pastoralnya di dekat-dekat sini aja, teman-teman. Yaitu di Kediri ya. Di Gereja Santo Yosef Kediri. Ya. Kalau Frater Christian sendiri pastoral parokialnya di mana? Saya waktu itu beruntung ya, karena pastoral di metropolitan, walaupun di metropolitannya di pinggirannya, yaitu di paroki Cilincing. Meskipun pinggiran Salib Suci Cilincing, paroki di Keuskupan Agung Jakarta ya. Jadi frater metropolitan gitu ya. Lalu kan setelah pastoral parokial kita masih ada pastoral lagi, teman-teman. Yaitu pastoral apa, Frater? Kategorial ya. Pastoral kategorial. Kenapa kok dikatakan kategorial? Karena di pastoral kategorial ini kami biasanya ditempatkan di seminari untuk mengajar. Bukan hanya seminari, Frater. Kategorial ini berarti di karya-karya kategorial ya. Ada seminari, ada rumah retret, ada persekolahan atau di pendidikan, ada juga di karya sosial seperti pendampingan anak jalanan. Iya, bahkan juga dikirim ke tempat-tempat yang jauh, misalnya dikirim ke Papua atau Kalimantan Barat ya. Untuk menjadi misionaris di sana. Misionaris ya. Kalau Frater Niko waktu itu di mana? Ini sangat jauh sekali. Kebetulan saya ini pastoral kategorinya jauh sekali.
yaitu di Garut Blitar teman-teman ya. Itu menjadi apa? Nah, itu saya di situ menjadi frater yang membantu mengajar, pembimbing dari para seminaris. Saya pun juga belajar menjadi pembina ya, pembina sekali menengah ya. Benar. Ya. Kalau frater sendiri seminari, pastoral kategorinya di mana? Kalau saya kembali ke tempat saya dulu fraternya itu di Seminari Menengah Santo Yohanes Maria Vianney Uskupan Sinta ya. Jadi ini ya kembali sebagai pembina ya. Ya dulu menjadi seminaris, sekarang jadi pembina ya. Kita belajar menjadi pembina ya. Tapi keren juga frater Niko dari SMA biasa tapi bisa menjadi seorang pembina seminari menengah, luar biasa. Kadang itu jalan Tuhan itu penuh teka teman-teman ya. Kita nggak bisa menebak tapi itu udah pasti yang terbaik. Dulu frater ini dari SMA mana ya? Ini saya mau nyebut tapi nggak enak, tapi udah ditanya harus disebut. Saya dari SMA Gigi 2 Surabaya di Jalan Gubeng itu ya. Kalau teman-teman tahu di SMA Gigi 2 Surabaya itulah tempat saya memakai seragam putih dan abu-abu ya. Kalau frater Christian sendiri? Ya saya kan jelas. Saya sekali ngasih tangan SMA Benar. Di situ saya juga di SMA Gigi itu saya juga dibina dengan pelajaran yang baik, memperoleh pelajaran agama yang baik, agama Katolik, dan akhirnya juga saya mengenal romo-romo di paroki saya. Kita setelah melakukan pastoral kategori lalu kita melanjutkan kuliah lagi teman-teman. Wah kuliah terus ya kita. Jadi kita harus melanjutkan kuliah S2 sebelum kita bisa menjadi imam ya. Ya diakon. Ya menjadi diakon betul ya karena ilmunya belum cukup maka harus sekolah ya. Jadi romo itu ilmunya harus banyak dulu ya. Ilmunya harus banyak supaya kita juga bisa siap menghadapi aneka pencobaan. Siap menghadapi dunia. Tentunya yang pertama bisa mengembalakan ya. Jadi kita melanjutkan kuliah S2 dulu teman-teman. Dan setelah S2 itu selesai, kita akan menerima tabisan diakon. Ya pasti. Seperti itu teman-teman. Lalu ya frater Niko kan kalau di total ada 10 tahun ya. 10 tahun ya. Jadi di situ banyak hal yang kita pelajari, kita bina untuk siap menjadi seorang gembala ya. Terutama menjadi gembala kongregasi misi ya. Imam CM teman-teman. Ya. Frater pas postulan itu ada berapa angkatan frater? Ya. Ada berapa orang? Waktu itu satu angkatan saya dari postulat. Kalau dari postulat itu ada 7 orang. 7 orang. Dan saat ini tinggal bertiga. 2 orang sudah menjadi imam. Ya saya ini menyusul. Kalau frater Niko berapa orang? Kalau saya pertama masuk postulan kami ber-7 ber-7, kemudian masuk novisiat jadi ber-10 dan akhirnya sampai sekarang tinggal seorang saja ya teman-teman ya. Ya yang lainnya sudah memiliki jalannya masing-masing ya. Jalan kemana? Kemana-mana ya? Jalan kemana-mana, jalan ninja mereka. Sesuai jalan ninja mereka. Sesuai dengan jalan ninja mereka. Berarti ini menjadi imam CM ini jalan ninjanya frater Niko. Ya, jalan ninjanya untuk menjadi seorang imam CM. Imam CM ya. Biasa itu. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Jadi kami juga memiliki aneka pengalaman di dalam pembinaan dari postulan sampai akhirnya di tahap ini ya akan ditabiskan menjadi diakon. Ya, tentu banyak hal yang kami lewati, alami. Kalau tidak dengan iman, dengan kasih Tuhan ya kami tidak akan mampu sampai ke tahap ini. Maka ya karena Tuhan sendiri yang memanggil kami, maka kami percaya bahwa Tuhan sendiri yang akan selalu menguatkan kita ya dalam menjalani panggilan ini. Ya. Kita itu memiliki banyak aneka pengalaman ya, pastinya ada suka dan dukanya. Tapi toh kita harus percaya bahwa Tuhan yang memanggil pasti Tuhan yang juga yang mencukupi ya. Iya, pasti. Pastinya. Kita percayakan semuanya kepada Tuhan sendiri. Kasih Tuhan. Tapi ya dari kita sendiri sebagai pribadi ya juga harus berusaha untuk menanggapi panggilan ini dengan baik. Dengan mengikuti setiap proses yang ada di dalam pembinaan di dalam seminari teman-teman. Ya, tentu ya menyenangkan juga ada pengalaman di mana kita mengalami
kesedihan dan sebagainya. Tapi semua itu merupakan bagian yang membentuk kami sampai saat ini ya, Frater ya. Iya, betul. Kadang-kala kangen orang tua kan, itu kan sudah biasa. Kangen orang tua, bukan kangen mantan ya. Ya, kadang kangen mantan tuh pernah lah ya, tapi ya jangan sering-sering, nggak baik ya. Punya mantan ya, Frater Niko? Nggak punya, nggak usah satu ya. Ya, jadi seperti itu teman-teman cerita kami ya, seketika menjalani pembinaan ya. Kadang kami itu seperti orang tiarap ya. Tiarap kadang itu seperti orang yang berjalan tegak. Ya tapi begitulah kehidupan. Kadang tiarap, kadang jongkok, kadang juga berlari, Frater ya. Kadang jungkir balik gitu. Jungkir balik ya. Tapi semua itu adalah bagian yang harus dilewati ya. Kami mensyukuri setiap proses pembinaan ya teman-teman ya. Karena dari sini kami pun dapat dibentuk menjadi pribadi yang pribadi sebagai seorang pelayan Allah, pribadi yang mencintai terutama panggilan ini ya. Memang tidak semuanya dapat berjalan dengan lancar, tetapi toh Tuhan pernah mengatakan, Paulus pernah mengatakan ya, semakin kita lemah semakin Tuhan itu menjadi kuat di dalam diri kita ya. Jadi jangan khawatir ya, jangan khawatir ya. Jadi apa pengalaman yang Frater Niko syukuri ya, sehingga sampai saat ini juga masih setia dalam panggilan yang membentuk Frater tetap ya teguh dalam panggilan. Ya, pengalaman yang saya syukuri adalah pengalaman perjumpaan dengan mereka yang sederhana, perjumpaan dengan Romo dan juga frater-frater yang lain. Terutama saya ingin men-sharingkan tentang perjumpaan dengan orang-orang yang sederhana ya, orang-orang miskin ketika saya mengalami pengalaman home. Karena kami dari JM tentunya semangat kami yaitu evangelisari Pauperimus Misitmi. Kami diutus untuk mewartakan kabar gembira kepada orang miskin. Ya saya berjumpa dengan mereka yang miskin, mereka berjumpa dengan ya keluarga-keluarga yang sederhana. Saya pun juga dari orang sederhana, saya diajarkan untuk melihat Tuhan sendiri yang saya layani dalam diri orang miskin. Ya, luar biasa betul itu ya. Jadi ada pengalaman iman di situ. Dari perjumpaan itu merupakan pengalaman iman yang nyata, teman-teman. Dan itu juga yang mendukung saya dalam menapaki panggilan step by step ya, sehingga sampai di tahap ini. Kalau Frater Christian sendiri, apa yang paling disyukuri dalam pengalaman pembinaan ini? Iya, yang saya syukuri yaitu juga perjumpaan dengan orang-orang yang perjumpaan dengan pribadi-pribadi di dalam proses panggilan ini, terutama ya teman komunitas, teman seangkatan juga para formator itu membentuk diri saya hingga saya menjadi pribadi yang saat ini juga masih mencintai panggilan ini dan masih mendekati panggilan ini. Juga perjumpaan seperti yang Frater Niko ceritakan, pengalaman perjumpaan dengan orang miskin, di situ ya saya juga semakin mencintai panggilan ini, di mana saya diajak untuk ya semakin bertumbuh dalam panggilan sehingga nanti saya siap untuk menjadi pelayan Tuhan, terutama berani memberikan diri bagi orang yang kecil dan lemah, seperti moto kita apa Frater Niko, evangelisari Pauperimus Misitmi ya, dimana artinya adalah aku diutus untuk mewartakan kabar gembira kepada orang miskin. Ya, Frater Niko kita kan sebagai frater CM dan S2 sekarang yang pertama kali menempati gedung baru. Betul banget. Gedung baru Seminari Tinggi CM unit S2 Gebre Mikael ya. Gedungnya istimewa ya, Frater. Istimewa banget. Di sana ada berapa kamar, Frater? Ada 14 kamar ya. 14 kamar. Berarti ya, saat ini kami hanya bertiga dan berlima ya, 3 orang frater dan 2 orang romo. Maka harapan kita frater, adik-adik kelas kita tetap setia dalam panggilan karena sudah disiapkan. CM itu menyiapkan banyak hal untuk kita. Ya. Kalau postulat novisiat di mana tempatnya, frater? Postulat novisiat itu di Badung. Di Jalan Raya Karangbesuki. Jalan Raya Candi Karangbesuki ya, dekat Candi Badung ya, itu di Paroki Tidar. Tempatnya dingin ya, frater. Dingin banget. Banyak pohon juga ya. Pohon juga.
juga. Terus kalau malam itu enak ya suasananya. Ya, suasananya hening ya. Hening, Ya. Lalu itu 2 tahun pertama kita akan di postulat dan novisiat di Padun. Lalu setelah itu kita akan berpindah lagi sehingga tidak bosan ini. Nah, tidak pindah terus pokoknya. Ya, pindahnya di mana, Frater? Di Jalan Raya Langsep nomor 45. Ya. Itu dekat kota teman-teman ya. Yang tadi itu kayak hutan ya, sekarang akhirnya pindah ke kota ya. Jadi dekat pasar, Frater ya. Pasar. Ya, jadi kalau mau beli sayur, beli pindang ya, itu di situ dekat. Dekat ya. Nah, jadi lalu kemudian dari Langsep 45 ini kita persiapan pergi jauh ya. Kita akan berpastoral teman-teman. Selama 2 tahun. Selama 2 tahun ya. Setelah itu kembali lagi ke Malang. Tapi bukan di Langsep, kita akan kembali ke mana, Brother? Di perumahan Bukit Dieng Permai. Ya. Nomor Blok EB nomor 8 itu Seminari Tinggi CMS 2 Beato Gebre Mikael. Ya. Jadi teman-teman, dengan adanya Seminari Tinggi CM yang baru ini ya, rumah gedung yang baru ini, harapannya para frater itu bisa lebih dekat dengan masyarakat yang ada di sekitar, bisa lebih aktif dalam kegiatan-kegiatan bermasyarakat. Misalnya kami di Seminari Tinggi CM S2 ini menjadi tempat untuk pendalaman iman lingkungan, rosario lingkungan, dan juga pertemuan-pertemuan lingkungan, sehingga ya kami semakin dekat dengan warga lingkungan, dan juga kami bisa lebih aktif juga dalam kegiatan RT/RW bermasyarakat ya. Dan juga di antara kami ada namanya pastoral kemahasiswaan. Jadi ada pertemuan mahasiswa bisa di Seminari Tinggi di Beato Gebre Mikael itu, sehingga banyak hal bisa dilakukan di dalam Seminari Tinggi CM Beato Gebre Mikael. Dan intinya yaitu kita semakin dekat dengan masyarakat. Ya. Kan seorang imam itu harus mengenal domba-dombanya. Gembala itu harus mengenal domba-dombanya. Seperti Paus Fransiskus katakan, yaitu gembala berbau domba. Ya, maka di sana kami juga dilatih untuk ya mampu mengenal ya masyarakat ya, sebagai latihan ya. Dan bukan yang latihan, tapi memang langsung terjun. Langsung. Ya. Frater Niko kan menjadi frater itu yang membuat kita menjadi bangga, yang juga kita tunggu-tunggu, yaitu penerimaan jubah ya. Betul banget. Ya, penerimaan jubah itu kapan, Frater? Saya itu menerima jubah tentunya pas seminari internum teman-teman ya. Pas tahap seminari internum kan tadi ada tahap pertama postulan tuh. Nah, lalu setelah itu seminari internum atau novisiat ya. Berarti kita menerima jubah itu ketika kita lulus dari postulat dan kita memasuki novisiat. Dulu Frater Niko ini katanya ketika menerima jubah tidak mau dilepas, sehingga dia tidur sampai pagi itu menggunakan jubah. Jadi selimut lewat pakai jubah ya sebenarnya. Iya. Ya, saya menerima jubah itu tanggal 24 Juni 2016 ya. 2016 saya menerima jubah. Kalau Frater Christian tanggal berapa? Kalau saya tanggal 24 Juni tahun 2015 ya. Jadi sama-sama 24 ya. Iya. Sama tanggal 24-nya sama. Ya. Jadi ketika kami menerima jubah, kami juga diberi buku konstitusi dan statuta kongregasi misi. Apa itu konstitusi dan statuta? Buku itu merupakan buku pedoman hidup seorang anggota kongregasi misi. Ya. Itu menjadi pedoman seperti buku apa ya, Frater? Ya, yang mengarahkan itu hidup kita itu gimana sih ya? Apa yang harus dilakukan ketika menjadi seorang anggota kongregasi misi? Jadi semuanya ada di buku konstitusi. Betul banget. Semacam buku undang-undang gitu. Norma-norma. Norma. Ya, itu yang diterima ketika kita novisiat. Ya. Kita menerima penjubahan ya, Betul. Ya, lalu kita menerima kaul kekal kapan, Frater? Kaul kekal kita terima setelah 7 tahun menjadi anggota kongregasi misi, Frater. Oh ya. Jadi setelah dari novisiat dihitung aja 7 tahun ya. Akhirnya kami menerima kaul kekalnya itu tahun 2023 ya.
Tanggal berapa brother? Tanggal 8 Desember. Ya. Ketika saya dengan Brother Niko ini menerima kaul atau mengucapkan kaul kekal tanggal 8 Desember 2020. Sehingga kami sah menjadi anggota tetap Kongregasi Misi Provinsi Indonesia. Ya. Tetapi sebelum menerima kaul kekal kita ada persiapannya teman-teman ya. Ya, persiapan kaul kekal selama 1 bulan. Ya. Itu yang menariknya kita bertemu keluarga Vincenzian yang lain. Jadi bukan hanya dari Prater CM, tapi juga ada dari Kongregasi Putri Kasih, dari Bruder Mulia, ada juga dari Kongregasi Suster-Suster Alma, dan juga ya, dan bermacam-macam dari kongregasi keluarga Vincenzian. Di sana kami semakin mengenal spiritualitas, terutama ya Vincenzian itu sendiri, menggali spiritualitas Vincenzian itu sendiri, dan juga bisa mengenal keluarga Vincenzian dari kongregasi yang lain, brother ya. Sehingga semakin banyak teman, semakin happy, ya, kerabat ya, juga bersamaan sebagai keluarga Vincenzian. Ya. Jadi keluarga Vincenzian itu bukan hanya kongregasi misi dan Putri Kasih, tapi juga banyak kongregasi lain. Misalnya tadi dari Bruder Mulia, dari Putri Kasih, dari Suster Alma KYM, terus dan juga apa lagi brother? Ini BHK, oh ya betul. Oke, dan lain sebagainya. Ya, perjumpaan itu selalu memberikan nilai ya teman-teman ya. Baik itu perjumpaan dengan orang miskin dan juga perjumpaan dengan keluarga Vincenzian. Sehingga Kristus yang kita kenal dalam diri orang miskin itu semakin nyata teman-teman ya. Dan juga Frater Christian memiliki pengalaman-pengalaman yang berharga juga melalui perjumpaan-perjumpaan itu, brother. Iya, jadi selama 1 bulan proses dalam persiapan kaul bersama kongregasi lain keluarga Vincenzian, ya kami belajar untuk semakin mencintai pelayanan kami, mencintai kongregasi kami, terutama mencintai orang miskin yang akan kami layani. Dari berbagai kursus-kursus yang kami jalani, itu mengarahkan kami untuk semakin setia dan mampu mengasihi orang miskin ya. Betul. Ya. Semuanya diarahkan ke sana, Semuanya diarahkan ke sana, teman-teman. Ya. Sehingga kita juga terjun langsung, teman-teman ya. Kita juga mengenal banyak pribadi, terus juga mengenal aneka pelayanan, sehingga kami belajar dari situ. Ya, karena karya-karya kongregasi baik JM, Suster Putri Kasih, dan juga kongregasi lainnya juga memberikan kami ruang untuk belajar. Iya, karena semua karya itu diarahkan untuk pelayanan kepada orang miskin. Ya. Sehingga jiwa Vincenzian kita itu semakin dikuatkan ya, semakin berakar dan kemudian berbuah. Berakar dan berbuah. Ya, seperti moto 100 tahun CM, yaitu berakar dan berbuah. Ya. Kita berakar dalam karisma Vincenzian, terus berbuah melalui semangat Vincenzian itu. Ya. Semangat untuk mewartakan kabar gembira kepada orang-orang miskin. Evangelisare Pauperibus Visit me. Ya. Kami berdua sangat mengharapkan kepada kaum muda terutama supaya berani menanggapi panggilan, secara khususnya panggilan menjadi seorang imam, baik imam kongregasi misi, imam projo maupun kongregasi yang lainnya juga, benar. Ya, karena gereja sangat membutuhkan calon-calon imam ya. Kalau bukan kita siapa lagi yang akan pertama memimpin, yang akan menggembalakan umat, memimpin umat ya. Ya, jangan pernah merasa bahwa diri itu nggak bisa. Kita coba dulu teman-teman ya. Kita punya keinginan, kita gas ya. Gas saja. Ya, karena tadi Tuhan yang memanggil, Tuhan juga yang mencukupi ya. Mungkin teman-teman kaum muda yang merasa tertarik ingin menjadi seorang imam CM atau masuk seminari tinggi CM, ya bisa lebih mengenal ya, karena ini kan era digital kan. Betul banget. Ya, era digital. Jadi bisa melihat di Instagram kami ya, brother ya, dan di YouTube Yakobus TV ya. Yakobus TV di bawah ini linknya ya.
Ya, lalu juga bisa langsung ke paroki-paroki atau ke seminari tinggi CM di Malang ya. Kalau di paroki di Surabaya tentu banyak ya. Banyak ya di Pusat Surabaya. Kalau di Kalimantan Barat bisa pergi ke kilometer 4, Rumah Retret Emmaus kilometer 4, dan juga Imam CM berkarya di paroki Serawai dan juga mendukung ya. Dan juga ada di Seminari Menengah Sintang ya. Jadi CM itu juga berperan untuk membina para seminaris di Seminari Menengah Sintang. Itu kalau di Kalimantan Barat ya. Kalau di Surabaya, kalau di Surabaya teman-teman bisa ke tentunya di Jalan Kepanjen nomor 9 Surabaya. Oh ya, langsung ke pusatnya. Ya. Lalu juga teman-teman bisa ke paroki saya, Ratu Pecinta Damai Surabaya, Bogor teman-teman ya. Spesial ya. Terus ada lagi di Gereja Kristus Raja ya. Kristus Raja Surabaya itu Romo-Romo CM juga bertugas di sana. Terus ada lagi di Widodaren, Gereja Paroki Santo Vincentius A. Paulo. Oh iya, berarti ada lagi satu di Marinus Yohanes. Iya. Kalau di Papua di mana, Frater? Kalau di Papua, Jawa banget. Itu ada di Sorong Manokwari, ya. Ada di mana? Tovo ya, Frater. Tovo ya. Tovo juga. Di Amban ya, Frater ya. Di Amban. Karena kami berdua belum pernah ke sana, jadi belum tahu secara geografis di mana ya. Lalu di Jakarta juga ada di paroki Cilincing dan paroki Priuk ya. Silakan bagi teman-teman yang di daerah sana bisa langsung datang ke sana saja ya. Dan di Kediri itu ada di paroki Santo Yosef di Jalan Sriwijaya. Kediri Brother ya. Kalau di Sumatera Brother di mana ya? Kalau di Sumatera itu di Nias teman-teman. Ya, ini karena CM juga baru memulai karya baru di Nias ya. Di Kuskupan Sibolga ya. Jadi teman-teman yang di daerah Nias atau Sumatera Utara bisa ke sana ya. Dan juga selain itu bisa ya melihat ya, selain itu ada di Pandaan juga teman-teman, Pandaan ya. Itu ada Romo CM bertugas di sana di paroki Santa Teresa ya. Dari Nias, Putra Nias itu sendiri sudah ada ya. Itu sekarang direktur novisnya itu Romo Bastian. Bastian CM. Jadi teman-teman kaum muda yang berasal dari Nias, dari Sumatera Utara, dari Medan dan sebagainya bisa ya menjadi penerus Romo Bastian di Kongregasi Misi ya. Sekarang direktur novis kita luar biasa. Jadi pembina, bayangkan teman-teman ada Romo CM dari Nias ya. Jadi Nias itu luar biasa. Jarangnya Brother ya. Biasanya ya dari Surabaya dan wilayah Kuskupan Surabaya, Kalimantan juga ya. Selain itu juga ada di paroki Santa Maria Blitar. Santa Maria Blitar ada teman. Agak naik ke atas lagi Brother di paroki Magetan. Ya, Regina Pacis Magetan. Dan di sana juga kami ada rumah retret yang cukup terkenal dan suasananya juga sangat dingin ya. Syadu teman-teman. Ya, itu di kaki Gunung Lawu. Ya, rumah retret Domus Marie. Jadi teman-teman yang mau ke sana bisa ya. Karena di atas rumah retret kami itu juga ada danau namanya Danau Sarangan ya. Telaga Sarangan. Ya, jadi ke sana serasa kita ini tinggal di luar negeri karena sangat dingin ya. Kayak di Rusia ya. Ya, jadi teman-teman kalau misalnya ke tempat retret ya, itu bisa melihat Danau Sarangan, bisa rekreasi sekaligus bisa doa ya. Rekreasi rohani dan rekreasi apa ya? Rekreasi jasmani teman-teman ya. Iya, jadi teman-teman selain berkunjung ke paroki CM juga bisa menghubungi para suster, bruder yang juga menjadi bagian dari keluarga Vincentia. Misalnya teman-teman yang di daerah NTT itu bisa bertanya ke para suster Alma atau bruder Alma. Mungkin di situ mereka akan bisa membantu untuk mengarahkan ke CM. Di Kediri, Romo CM juga selain bertugas di paroki juga bertugas di Misi Umat Vincentia. Ya, di sana ada kantor Misi Umat yang setiap tahun mengadakan Misi Umat di paroki-paroki ya. Di desa-desa teman-teman ya. Di stasi-stasi. Bukan hanya di desa-desa tapi juga di perkotaan. Betul ya. Tahun ini akan di perkotaan di paroki Ngagel
Surabaya. Surabaya. Dan juga di paroki yang agak ke desa, Ke Cepu maksudnya. bukan Blora. Ya, di Blora. Romo-romo CM juga bertugas di mana Brother? Kalau di Kediri di karya pertanian. Di Gubuk Lasaris. Ya, jadi Romo-romo CM juga di Kediri mempunyai karya pertanian Gubuk Lasaris yang terkenal. Ya, di sana ada peternakan sapi juga perkebunan ya. Nah, Ya, jadi kalau teman-teman ke Gubuk Lasaris bisa minum susu. nah minum susu sepuasnya ya. Ya, Bisa lihat sapi. ya, dan juga di sana banyak sekali sayur-sayuran organik ya. Iya. Dan di Surabaya juga Romo-romo CM selain berkarya di paroki juga berkarya di karya persekolahan. Yaitu salah satunya adalah di Sinlui 1. Ya, Sinlui 1, Sinlui 2, Sinlui 2 dan SMK. Sinlui. Ya, jadi kalau Dan teman-teman juga sekolah Alusius, brother. Oh, selalu ya. Jadi karya-karya Romo-romo CM ini luar biasa. Ya, ada karya paroki, karya sosial juga ada brother di Surabaya. Di Yaitu KBS Yayasan Kasih Bangsa. Surabaya. Di sana apa aja yang dilakukan Romo-romo? Jadi ada yang mendampingi para buruh, Tapi anak-anak jalanan juga menjadi relawan ketika terjadi bencana alam. Misalnya yang baru-baru ini bencana di mana brother? Ya, Gunung Lewatobi, brother. Gunung Lewatobi. Ya, dimanapun ada bencana ya para relawan dan Romo-romo CM yang berkarya Siap ini, terjun. Yayasan Kasih Bangsa siap terjun. Siap terjun. Jadi ada karya sosial, karya pendidikan, Karya rumah retret dan dan juga paroki dan juga karya misi di luar negeri. di mana aja brother? Oh, baiklah, ada di Suriname Suriname, dan juga ada di Salomon Island, di Papua New Guinea, ada juga di Taiwan. Taiwan juga. Kalau di Amerika di mana brother? Di Philadelphia. Philadelphia. Pendampingan para imigran Indonesia. Dan juga di Belanda. Belanda ini kan asal mulanya CM ya. Dulu Romo-romo CM Belanda datang ke Indonesia untuk membangun, untuk merintis Keuskupan Surabaya ya. Iya. Ya, jadi brother, kita juga sekarang balik ke sana untuk ya memberikan tenaga ya. merawat rumah-rumah CM sekaligus Romo-romo CM yang sudah sepuh di sana. Ya. Baik teman-teman, kami berharap dengan sharing kami berdua Brother Niko ya. Iya, betul, Pak. Kami berharap juga teman-teman menjadi semakin bersemangat untuk menjawab panggilan Tuhan. menjadi Imam CM. kongregasi misi ya. Oke. Semoga sharing kami bisa membantu teman-teman untuk semakin mengenal kongregasi misi. Iya. Semoga juga dari sharing ini kita semua dapat semakin semangat dalam menanggapi panggilan kasihan ya. Entah itu menjadi suster, entah itu menjadi romo ya, dan juga menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang lainnya. Ubur-ubur ikan lele. Ayo masuk CM le.